ahli geluti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sabil a'zam li kulli mawjud, salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahhimuna minal ayat wa tahfazuna su'al qaul wal amal wa niyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ini yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Baitur Rahman sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Institut PTQ Jakarta. Selanjutnya Ketua Panitia Literasi Nasional Fakultas Tarbiyah yaitu Bapak Jamil Abdul Aziz MA. Juga selanjutnya salam takzim saya kepada Dr. Kiai Haji Otong Surasman yang mempercayai saya untuk memberi kesempatan untuk membedah satu karya ilmiah yaitu dengan judul Karakter Unik Nabi Ibrahim alaihissalam, ya keluarga kuat bangsa hebat. Juga yang saya muliakan sahabat saya, sahib saya, yaitu Ustadz Naidul Morrak MM. Insyaallah nggak lama lagi sudah dokter UPI ya, Bandung. Tidak lupa teman-teman semuanya, baik itu yang berada di daerah, mungkin ada juga saudara saya ini dari Jambi itu, Dr. Alitmi, kalau mungkin sudah gabung ya. Apa cerita Pak Alitmi? Dan teman-teman semuanya yang mungkin mahasiswa yang sudah bergabung semuanya, dan juga Bapak dan Ibu dosen ya yang saya banggakan. Baik, tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walaupun suasana masih Covid ya, kita masih bisa silaturahim walaupun ya Zoom secara online ini, tapi tidak mengurangi niat atau tujuan kita semuanya dalam membedah atau mengkaji dari segi ilmu-ilmu. Di sini kita akan membedah yaitu karya yaitu Dr. Haji Otong Surasman. Selanjutnya mungkin wassalatu serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita semuanya mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Para semuanya peserta seminar literasi nasional yang saya banggakan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya ini Pak Kiai Dr. Otong Surasman ya. Ini bukunya kalau tidak salah berasal dari disertasi yang mungkin lulusnya sudah 5 tahun yang lalu ya. Beda mungkin dicetak secara baik. Bahkan saya kalau kita cerita sedikit, buku ini saya malah yang yang aslinya yang tebalnya segini saya masih di tempat saya sepertinya, belum saya balikin untuk motivasi untuk penulisan disertasi saya juga ya. Sedikit cerita, idealnya saya harus juga membedah buku saya, disertasi saya, karena belum baru satu bulan yang lalu baru sidang disertasinya yang dengan judul penyimpangan seksual, karena belum saya revisi secara baik, maka saya belum siap ya untuk membedah itu. Bahkan dikasih kesempatan oleh ketua panitia untuk mengganti yaitu karya Kiai Dr. Otong Surasman ini. Baik, setelah membaca ya, mungkin kalau mengkritisi mungkin tidak belum level saya untuk mengkritisi karya Pak Otong, karena Pak Otong sendiri ini sudah banyak sekali ya, puluhan karya tulisnya yang bertebaran di mana-mana ya, termasuk juga ada punya metode dia ini, termasuk metode namanya sendiri itu, kalau tidak salah namanya
metode surasmaniyah, ya, ya gitu dengan namanya sendiri. Baik, teman-teman literasi yang saya banggakan, eee, mungkin dari awal saya membedah dari buku ini ya, judulnya sangat menarik ya, mungkin asalnya mungkin, dari karakter Nabi Ibrahim, kan tapi di sini supaya, lebih menarik ya ada tambahannya karakter unik. Nah, nanti kita akan cari uniknya di mana ini. Otong akan Dokter Otto akan menjawab uniknya di mana gitu. Kalau saya kan, sepembedah saja ya, mungkin uniknya di mana, karena ditunggu-tunggu nih, satu karya yang apa namanya, untuk membangun, keluarga dan, akan menjadi bangsa yang akan lebih kuat. Baik, teman-teman literasi yang saya banggakan, eee, kalau saya baca dari, hampir keseluruhan dari buku Pak Dokter Otong ini, ya ini kan lebih dekat ke tafsir maudhu'i ya. Maka kalau kita kalau mungkin, sebelum menafsirkan suatu, ayat Al-Qur'an, maka kita juga diharuskan untuk apa namanya, mempelajari atau menguasai itu namanya ulumul Qur'an. Nah, ulumul Qur'an ini tidak bisa dipisahkan dari, satu alat. Saya analogikan kalau kita ingin, karena mungkin kita orang petani, seorang kampung kalau ingin mencangkul ya, itu harus, ingin, bertanam atau menanam padi, ya harus ada cangkulnya, ada alatnya gitu ya. Nah, sama juga ingin menafsirkan Al-Qur'an, ya harus, mempunyai alat, di antaranya salah satunya itu adalah ulumul Qur'an. Nah, setelah saya, baca-baca dari, apa namanya, karangan karya Pak Otong, Dr. Otong ini termasuk apa namanya, tafsir maudhu'i ya, yang, secara tematik yang lebih spesifik membahas karakter unik Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau kalau saya silakan dengan kalau di bagian ilmu Quran itu ada namanya, kalau kita belajari dari apa namanya, nuzulul Quran, ada asbabun nuzul, ada apa namanya, amsal, aqsam, ada lagi apa nama, al-maki wal madani, terus lagi ada namanya itu, eee, al-muhkam mutasyabih. Nah, yang tadi ini adalah, qasam, qasas, ya ini termasuk bagian qasas, ya qasas fil Quran. Dokter Otong, mencari atau, menggali secara dalam, secara spesifik, yaitu karakter ya. Dari qasas tersebut apa nama, cerita-cerita yang di dalam Al-Qur'an, itu kan kalau kita pernah mengkaji atau meneliti ya tidak kurang dari 70% Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu mengandung qasas atau mengandung cerita, kisah ya. Di antara yang, kita bedah pagi hari ini adalah, eee, cerita atau kisah Nabi, Ibrahim yang sangat apa namanya, familiar mungkin kita di kecil sudah mendengarkan, bagaimana, eee, sejarah biografi Nabi Ibrahim dari kecil ya. Saya baca juga sini yang selama ini mungkin tadi di antara potong menafsirkan bagaimana, eee, di soal Al-An'am yang wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman ahlan al-ayah itu ya. Di sini abih yang kita baca dari sini dari beberapa penafsiran yaitu, tidak identik dengan apa namanya, eee, ayah ya, ayah kandung misalnya, tapi di sini ditafsirkan dengan, orang tua. Nah, orang tua kan kenapa? Karena memang betul apa yang disampaikan, dalam, buku Potong ini. Kalau kita menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu berasal seumpamanya bapaknya itu adalah seorang yang, tidak beriman, tentunya juga bertentangan dengan apa yang, dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa Rasul mengatakan bahwa saya ini ada, keturunan orang-orang yang, melalui pernikahan orang-orang yang sah, yaitu di halaman awal ya, sudah dijelaskan secara, jelas oleh Pak Dr. Otong ini. Ini adalah, memberikan wawasan wawasan kepada kita semuanya, dari segi, apa namanya, bahasa tersebut. Selanjutnya, tadi saya akan membicarakan masalah qasas ya, Al-Quran ya. Maka, saya catat itu kalau menurut, apa namanya, ulama kontemporer itu ada 2 yang perlu dicatat, perlu digarisbawahi mengenai kisah yang di dalam Al-Quran ini, termasuk yang kita bedah pada hari ini, yaitu kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Yang pertama, memahami semua peristiwa dalam, eee, kisah-kisah Al-Quran itu adalah benar, benar adanya dan hak dan wajib, apa namanya,
terjadi di dunia nyata. Itu yang pertama. Ulama mengatakan bahwa apa yang terjadi ya, peristiwa yang di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah nyata ya, baik di dunia maupun yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua yaitu ada sebagai ulama ini agak agak berseberangan sedikit mengatakan bahwa kisah-kisah tersebut adalah sebagai simbolik, ya simbolik peristiwa yang diuraikan tidak pernah terjadi di dunia nyata. Namun kandungannya adalah benar, hak. Ya, ini banyak kali sejarah-sejarah apa namanya kisah-kisah yang kita baca di Al-Quran. Bagaimana saya apa namanya mengambil dua contoh nanti kita kaitkan dengan cerita Nabi Ibrahim ya. Ya ini ada mengartikan secara hakiki tidak majazi. Apa namanya bukan hakiki majazi. Contohnya Nabi Isa ya, Nabi Isa bagaimana kita baca di Al-Qur'an yaitu menghidupkan. Ya menghidupkan apa nama orang yang sudah mati atau sudah tidak bernyawa atau tidak ada rohnya lagi ya. Tapi ada juga yang mengatakan di sini bukan secara hak, secara apa namanya makna bukan menghidupkan orang mati, akan tetapi menghidupkan orang yang mungkin itu orang yang mati hatinya, terus apa namanya yang mati semangatnya dan yang lain-lain itu secara majazi ya, secara kiasan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin mengambil contoh yang secara majazi ya. Bagaimana kita membuka Al-Qur'an sangat familiar sekali ya. Kalau kita baca Al-Qur'an mungkin sering baca lah ya, tapi kita harusnya sekali kita mengenal artinya. Bagaimana Al-Qur'an memberikan prioritas ada dua hewan yang kecil ya, yaitu An-Naml sama dengan An-Nahl, ada lagi Al-Ankabut. Ini dua tiga binatang istilahnya yang kecil ini dijadikan apa namanya nama surah. Ini sangat luar biasa kalau kita bedah lagi, kita kaji lagi akan menjadi satu surah yang sangat luar biasa. Kayak An-Naml ya, bagaimana An-Naml ini kalau secara apa namanya letterlek bahasanya adalah secara harfiah itu smooth ya. Akan tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa apa namanya tadi kalau secara hakiki, secara makna yaitu adalah apa namanya semut yang kecil ya. Bahkan kalau kita baca di buku Pak Quraisy itu ya ada tidak kurang dari 8.000 jenis semut, bahkan bisa satu jenis bisa jutaan semut ya yang itu yang berada di atas tanah maupun di dalam tanah itu ya. Dan apa namanya, nah ini mengatakan bahwa anomalia biasanya juga bukan dikategorikan diartikan semut, tapi adalah suatu apa namanya, satu masyarakat yang namanya An-Naml itu ya, satu apa namanya, marga lah ya. Kalau kita lihat ada sini ada Sunda, ada Jawa, ada Melayu dan sebagainya itu. Nah, itulah satu apa namanya, penafsiran secara majazi. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, dari konsep kisah Al-Qur'an ya ini tadi nanti akan dihubungkan oleh Pak Dr. Nail ya dengan masalah pendidikan ya, bagaimana apa namanya terkait dengan perkembangan atau karakter keluarga akan kuat ya, kalau bangsa akan hebat ya. Di sini ada catatan saya ada apa namanya tiga ya konsep kisah itu sendiri. Yang pertama konsep petunjuk ya, ya kisah yang memberikan petunjuk. Ya, yang kedua konsep dialogis dan apa namanya menjawab persoalan ya. Yang ketiga sebagai pengingat. Nah dari tiga ini nanti akan ada lagi ya bagaimana kisah ya yang terjadi sebelum Rasulullah. Ya ada juga yang terjadi di saat apa namanya Rasulullah sudah ada ya. Contohnya mungkin yang apa namanya yang sebelumnya yang seperti kita bahas sekarang ini kan kejadiannya adalah sejarah Nabi Ibrahim yang apa namanya yang notabene sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ya. Oleh karena itu ini apa namanya itulah apa namanya termasuk kalau kita bagian dari ulumul Quran adalah i'jazul Quran adalah termasuk bisa Al-Quran bisa apa namanya menceritakan ya menjelaskan secara gamblang bagaimana sejarahnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kisah ya, ada catatan saya kisah yang terjadi apa namanya ketika apa namanya orang-orang yang dipastikan bukan seorang nabi ya banyak yang
Mungkin kalau kita baca di Al-Qur'an ada nama Ashabul Kahfi. Ya itu kejadian kan bukan di zaman Rasulullah. Ada apa namanya Talut ya, Jalut, Talut dan selanjutnya ada namanya Zulkarnain, Luqman itu kan orang-orang baik ya. Ada juga mungkin kalau di zaman sebelum Rasulullah di yang tidak baik ada juga yang ceritanya itu namanya apa namanya Harun ya. Maaf apa namanya maaf saya Korun terus Firaun dan yang lain-lain yang apa nama yang durhaka atau yang menantang Nabi Musa. Ini adalah uh, sedikit saya bahas tentang kisah tadi ya. Ada kisah itu sebelum Rasulullah diturunkan ya begitu seorang nabi ya walaupun atau bukan dikategorikan nabi ya banyak Zulkarnain, Al-Sahabul Kahfi ya, apa nama tadi mungkin Siti Maryam dan sebagainya itu kan sebelum Rasulullah ada. Dan yang selanjutnya ada